Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel atau bisa kita singkat dengan SPLDV. Oke. Nah, sebelum kita mengenal sistem persamaan linear dua variabel, kita cari tahu dulu nih, apa arti dari persamaan linear dua variabel. Apa itu persamaan linear dua variabel? Jadi, persamaan linear dua variabel itu adalah sebuah persamaan yang memiliki dua variabel dan kedua variabel tersebut berpangkat 1. Nah, di sini kata kuncinya adalah dua variabel yang masing-masing variabelnya berpangkat 1 gitu ya. Oke, kita lihat aja langsung contohnya. Di sini sudah ada dua tabel. Tabel sebelah kiri contoh-contoh persamaan linear dua variabel. Tabel sebelah kanan adalah tabel yang bukan persamaan linear dua variabel. Nah, kita lihat contoh yang pertama ini. 2x ditambah 4y sama dengan 0. Nah, ini disebut persamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel dan setiap variabelnya berpangkat 1. Nah, di sini seharusnya ada pangkat 1 ya, tapi tidak perlu ditulis karena pangkatnya 1 gitu. Jadi 2x tambah 4y ini sama dengan 0, itu contoh persamaan linear dua variabel. Nah, yang contoh kedua juga ya, persamaan linear dua variabel. Di mana variabelnya sudah ada dua di sini dan masing-masing variabel berpangkat 1. Nah, pangkat 1 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa ya, gitu. Jadi, setiap ada variabel tidak ada angkanya, maksudnya tidak ada pangkatnya, itu kita anggap sebagai pangkat 1, gitu. Sama aja kayak kalau tidak ada angkanya di sini. Ini sama aja 1J dan ini sama aja 1K, gitu. Oke, contoh selanjutnya, 2A ditambah B dikurang 45 sama dengan 0. Nah, sini juga persamaan linear dua variabel ya, di mana variabelnya ada dua, yaitu variabel A dan B. Gitu. Masing-masing variabel ini berpangkat 1 gitu. Nah, kita langsung contoh yang bukan persamaan linear dua variabel. Yang pertama, ada 2x kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kenapa bukan? Karena variabelnya cuma ada satu dan kebetulan variabelnya juga berpangkat 2 gitu. Contoh selanjutnya, 2x kuadrat ditambah 7y kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini bukan persamaan linear dua variabel. Ya, betul ada dua variabel, tapi tidak linear karena berpangkat 2 gitu ya. Nah, contoh selanjutnya ada 2a kuadrat ditambah 4b kuadrat ditambah 3c kuadrat sama dengan 45. Nah, di sini ada 3 variabel bahkan. Ada 3 variabel di mana masing-masing variabelnya tidak berpangkat 1 gitu. Di sini ada pangkat 2, B pangkat 2, dan C pangkat 3. Oke, agar lebih paham, kita lihat lagi contoh-contoh yang lain. Manakah yang merupakan persamaan linear dua variabel? Oke, yang pertama, min 4x ditambah 9y sama dengan 8. Apakah persamaan linear dua variabel? Ya, betul. Ini merupakan persamaan linear dua variabel. Yang kedua, 8a dikurang 3b sama dengan 4. Apakah ini persamaan linear dua variabel? Ya, betul. Ini persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, 3x kuadrat min 2y sama dengan 11. Apakah ini persamaan linear dua variabel? Ya, ini bukan ya, bukan persamaan linear dua variabel karena ada pangkat 2 di sini. Ya, kalau buka pangkat 2 itu bukan linear. Linear itu pangkatnya 1. Memang dua variabel x dan y gitu ya. Selanjutnya, 7j dikurang 11k dikurang 2t sama dengan 5. Apakah persamaan linear dua variabel? Ya, tidak, karena variabelnya ada 3 ya. Ada j, k, t. Ya, ini bukan dua variabel tapi 3 variabel. Gitu. Oke, selanjutnya 3x dikurang 5 sama dengan 10. Apakah persamaan linear dua variabel? Ya, bukan ya, karena variabelnya cuma ada satu, yaitu x, gitu. Selanjutnya, 9m ditambah 10n dikurang 5 sama dengan 0. Apakah persamaan linear dua variabel? Ya, betul, ini persamaan linear dua variabel. Variabelnya ada 2 dan masing-masing variabelnya berpangkat 1 ya. Sesudah kita mengenal persamaan linear dua variabel, sekarang kita akan mencari tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel atau biasa kita singkat dengan SPLDV adalah kumpulan. Nah, kata kuncinya udah ada nih di depannya. Kumpulan berarti lebih dari satu. Ya, oke.
kumpulan beberapa persamaan linear dua variabel, di mana setiap variabelnya saling terkait di dalam setiap persamaannya. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ada dua persamaan di sini. Ada persamaan pertama 3x ditambah 4y sama dengan 18 dan 5x dikurang 2y sama dengan 4. Nah, di sini nilai x-nya itu sama dan nilai y-nya juga sama ya. Lalu bagaimana kita cari tahu nilai x dan nilainya berapa? Nah, kita lihat langsung cara menyelesaikannya. Nah, ini contoh soal sistem persamaan linear dua variabel. Nah, jika 3x ditambah 4y sama dengan 18 dan 5x dikurang 2y sama dengan 4, tentukan nilai x dan y. Nah, cara menyelesaikannya seperti ini. Kita tulis dulu kedua persamaan ini bersusun ya. Kemudian kita eliminasi salah satu variabelnya. Nah, eliminasi itu maksudnya dihilangkan ya. Nah, misalkan kita akan menghilangkan x-nya. Kita lihat dulu koefisiennya sudah sama belum. Nah, koefisien x-nya kan beda nih. Kita harus samakan dulu koefisiennya dengan cara kali silang. Nah, begini cara nulisnya ya. Di yang atas dikali 5. Nah, 5 dari ini ya. 5x yang bawah. Yang di bawah dikali 3. Nah, 3 dari yang atas ini. Oke. Selanjutnya, yang atas, tiap-tiap angka yang ini dikali dengan 5. Nah, 3x dikali 5, 15x, gitu. 4y dikali 5, ya, ditambah 20y. 18 dikali 5, ya, sama dengan 90. Oke, selanjutnya yang bawah. 5x dikali 3, 15x. Ya, ini minus 2y dikali 3 jadi minus 6y. 4 dikali 3 jadi 12. Oke, sesudah ini kita kurangi ya. Kita kurang. Jadi 15x dikurang 15x itu berapa? Ya, 0 ya, atau tidak perlu ditulis kalau 0, gitu. Yang kedua, 20y dikurang min 6y, sama dengan ya, 26y. Yang ketiga, yang selanjutnya, 90 dikurang 12, sama dengan 78. Nah, sehingga y sama dengan 78 dibagi 26. Sehingga y-nya dapat, ya, dapat 3. Sudah dapat y sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan pertama, atau persamaan kedua juga boleh. Ya, kita anggap persamaan pertama saja ya. Kita tulis ulang persamaan pertama, 3x ditambah 4y sama dengan 18. Nah, katanya, y itu kan sama dengan 3, berarti kita substitusi y yang ini itu dengan 3 ya, gitu. Sebentar, dihapus dulu. Oke, jadi 3x-nya tetap ditambah 4y, berarti 4 dikali y. Y-nya itu adalah 3, sama dengan 18. Gitu. Lanjut, 3x ditambah 4 dikali 3? Ya, 12, sama dengan 18. Jadi, 3x itu adalah sama dengan, ya, 18 dikurang 12. Ya, nggak muat nih. Tambahin lagi di sini. Oke. Lanjut di sampingnya ya. Jadi 3x sama dengan 18 dikurang 12. Ya, 6. Jadi x sama dengan 6 per 3. Sehingga x sama dengan 2. Ya, sudah dapat nih. Jadi nilai x-nya itu adalah 2. Sedangkan y-nya 3. Gitu ya. Soal selanjutnya, jika 4a ditambah 3b sama dengan 11, dan 2a dikurang 4b sama dengan 22, tentukan nilai 3a ditambah 5b. Nah, kita tulis dulu nih persamaannya. 4a ditambah 3b sama dengan 11. 2a dikurang 4b sama dengan 22. Nah, cara pertama kita eliminasi dulu nih salah satu variabelnya. Variabel a atau variabel b. Oke, kali ini kita akan eliminasi variabel b. Kita lihat koefisien dari variabel b udah sama atau belum?
Nah, belum sama ya. Kalau belum sama, kita kali silang koefisiennya. Yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 3 gitu ya. Sehingga yang atas jadi 4A dikali 4 jadi 16A. Kemudian 3B dikali 4 ya jadi ditambah 12B sama dengan 11 dikali 4 ya jadi 44. Kemudian yang bawah 2A dikali 3 jadi 6A min 4B dikali 3 ya jadi min 12B sama dengan 22 dikali 3 ya jadi 66. Nah kemudian kita eliminasi nih 12B dikurang 12B supaya hilang, jadi kita tambah. Oke, selanjutnya 16A ditambah 6A jadi 22A. Kemudian 12B ditambah 12B habis ya, jadi tidak perlu ditulis. Kemudian sama dengan 44 ditambah 66 ya 110. Kemudian A sama dengan 110 dibagi 22 sehingga A dapat ya 5. Sudah dapat A-nya sama dengan 5, kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang pertama atau persamaan kedua. Kita coba substitusi ke persamaan kedua. Oke, misalkan kita tulis ulang lagi persamaan keduanya. 2A dikurang 4B sama dengan 22. Nah, A-nya sudah dapat 5 ya, berarti 2 dikali 5 dikurang 4B sama dengan 22. Sehingga 10 dikurang 4B sama dengan 22. Sudah sampai sini, jadi min 4B sama dengan 22 dikurang 10. Sehingga min 4B sama dengan 22 dikurang 10 ya 12. Sehingga B-nya adalah 12 dibagi minus 4. Sehingga B-nya adalah ya minus 3. Kita sudah dapat B-nya minus 3. A-nya sudah dapat 5, B-nya sudah dapat minus 3. Tinggal kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 3A ditambah 5B ini ya. Ya, jadi kita tulis ulang lagi. 3A ditambah 5B sama dengan berapa gitu ya. Nah, 3A. 3A berarti 3 dikali A. A-nya adalah A-nya 5 ya. Ditambah 5B, berarti 5 kali B. 5 dikali B-nya berapa? Ya, minus 3. Sama dengan, nah, kita kalikan dulu nih. 3 dikali 5? 15. Ditambah 5 dikali min 3? Ya, min 15. Sehingga hasilnya 15 ditambah min 15? Ya, 0 hasilnya ya. Jadi, jika 4A ditambah 3B sama dengan 11, dan 2A dikurang 4B sama dengan 2, nilai dari 3A ditambah 5B itu adalah 0 ya. Ya, seperti itu jawabannya. Contoh soal selanjutnya, himpunan penyelesaian dari X dikurang Y sama dengan 7, dan X ditambah Y sama dengan 5 adalah, nah ini sama ya, hanya model soalnya berbeda. Kita nyari nilai X dan Y-nya berapa gitu. Oke, pertama kita tulis ulang persamaan pertama dan persamaan keduanya. Sudah kita tulis, kemudian kita eliminasi salah satu variabelnya, entah itu X atau variabel Y. Ya, kita coba eliminasi variabel X ya. Nah, kita lihat lagi koefisien X-nya sudah sama belum? Kebetulan koefisien X-nya sudah sama ya. Sama-sama 1 ya. Di sini 1 sebenarnya ya. Cuma tidak ditulis angka satunya. Gitu. Kalau sudah sama, boleh kita langsung kurangi atau ditambah. Nah, ini supaya X-nya hilang, kita kurangi. Jadi, X dikurang X sama dengan 0. Habis, tidak perlu ditulis. Kemudian, Y dikurang min Y sama dengan ya 2Y ya. Kemudian, 7 dikurang 5 sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 2 dibagi 2.
sehingga Y sama dengan 1. Ya, sudah dapat nih Y-nya 1. Kita tinggal cari X-nya berapa. Caranya tinggal substitusi ke persamaan pertama atau persamaan kedua. Kita coba tulis di persamaan pertama ya. Kita tulis ulang persamaan pertama. X ditambah Y sama dengan 7. Berarti X ditambah Y-nya berapa? Nah, Y-nya 1 ya. Jadi X ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga X sama dengan 7 dikurang 1. Dan X sama dengan 7 dikurang 1. Ya, 6. Nah, sudah dapat nih X 6 dan Y-nya 1. Sehingga kita dapat hasilnya. Jadi, himpunan penyelesaian dari X dikurang Y sama dengan 7 dan X ditambah Y sama dengan 5 adalah, ya nulisnya seperti ini ya. Kurung kurawal, X-nya 6, Y-nya 1. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, himpunan penyelesaian dari X dikurang Y sama dengan 7 dan X ditambah Y sama dengan 5 adalah 6,1. Ya, sudah sampai sini saja video kita kali ini. Ya, jadi, apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Ya, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah kumpulan beberapa persamaan linear dua variabel, di mana setiap variabelnya saling terkait di dalam setiap persamaannya. Ya, ingat ya, variabelnya itu harus 2 dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Karena nanti kalau berpangkat 2 atau variabelnya ada 3, itu kalian pelajari di tingkat kelas 9 atau di SMA ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Ya, cara menyelesaikan SPLDV dengan cara eliminasi dan substitusi. Oke, sekian dulu belajar kita hari ini di video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.